Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih bisa kuliah walaupun dengan online. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang FPP dan KPK. A. Kelipatan bilangan. Kelipatan dari suatu bilangan adalah hasil perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contoh, tentukan kelipatan dari 4. Penyelesaian. 1 kali 4 sama dengan 4. 2 kali 4 sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8. 3 kali 4 sama dengan 4 plus 4 plus 4 sama dengan 12. 4 dikali 4 sama dengan 4 plus 4 plus 4 plus 4 sama dengan 16 dan seterusnya. Jadi, kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16. B. Faktor bilangan. Faktor dari suatu bilangan adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Contoh, tentukan faktor dari 18 dan 20. Penyelesaian. 18 dibagi 1 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 18 dibagi 18 sama dengan 1. Maka dapat disimpulkan bahwa 18 mempunyai faktor 1, 2, 3, 6, 9, 18. Kemudian faktor dari 20. 20 dibagi 1 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 20 dibagi 10 sama dengan 2. 20 dibagi 20 sama dengan 1. Jadi, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. C. Bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh bilangan prima antara lain 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Angka 1 bukan bilangan prima karena 1 hanya mempunyai 1 faktor. Sedangkan bilangan prima pengertiannya adalah 2 faktor. Angka 9 bukan bilangan prima karena 9 mempunyai 3 faktor, yaitu 1, 3, dan 9. Lanjut. D. Faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor dari suatu bilangan yang merupakan bilangan prima. Contoh, faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Faktor primanya yaitu 2 dan 5. E. Faktorisasi prima. Faktorisasi prima adalah cara menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Faktorisasi prima dari suatu bilangan dapat ditentukan dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor adalah bentuknya seperti ini. Contoh, tentukan faktorisasi prima dari 24. Penyelesaian. Faktorisasi prima dari 24 sama dengan 24 dibagi 2. Kenapa 2? Karena kita membahas faktorisasi prima. 24 dibagi 2 sama dengan 12. Kalau bilangan itu genap, maka yang pertama menjadi pembagi adalah angka 2. Tapi kalau bilangan itu ganjil, maka bilangan pembagi pertama adalah 3. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kalau hasilnya sudah bilangan prima, maka sudah cukup. Kita tinggal lingkari yang telah menjadi pembaginya. Faktorisasi prima sama dengan 2 pangkat 3 kali 3. F. Kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama atau bersekutu dari 2 bilangan atau lebih.
Kelipatan persekutuan dapat ditentukan dengan cara menuliskan kelipatan setiap bilangan, lalu melingkari kelipatan bilangan yang sama atau bersekutu. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari 4 dan 6. Penyelesaian. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44. Kelipatan 6, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Jadi kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36. G. Faktor persekutuan. Faktor persekutuan adalah faktor yang sama atau bersekutu dari dua bilangan atau lebih. Contoh, tentukan faktor persekutuan dari 18 dan 24. Penyelesaian, faktor dari 18 sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Faktor dari 24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Jadi faktor persekutuan dari 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. H. KPK dan FPP dari dua bilangan. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah kelipatan persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan lainnya. Faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan dari dua bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan lainnya. Cara menentukan KPK dan FPP dapat dilakukan dengan pohon faktor atau teknik sengketaan. KPK dengan pohon faktor, mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, maka pilih faktor prima dengan pangkat terbesar. FPP, mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Teknik sengketaan, mengalihkan semua faktor prima yang ada. Kalau KPK, kalau FPP, mengalihkan semua faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Contoh, tentukan KPK dan FPP dari 30 dan 42. Penyelesaian menggunakan pohon faktor. 30 dibagi 2, 15, dibagi 3, 5. Maka faktor dari 30, 2, 3, dan 5. 42 dibagi 2, 21. Lah, karena ini bilangan ganjil, maka kita bagi dengan angka prima yaitu 3. Kalau angka genap, kita bagi dengan angka prima yaitu 2. 21 dibagi 3, 7. Maka faktor dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. FPP. Kita lihat pohon faktor. FPP dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ingat, faktor prima yang sama. Berarti kalau berbeda, tidak ikut. Nah, di sini faktor yang sama hanya 2 dan 3. Maka FPP-nya 2 dan 3 sama dengan dikalikan sama dengan 6. Kalau KPK, kita lihat KWK mengalihkan semua faktor prima. Jika ada faktor prima yang sama, pilih faktor prima dengan pangkat terbesar. Nah, di sini ada kata-kata mengalihkan semua. Berarti kita kalikan semua. Kecuali ada yang sama, maka pangkatnya yang terbesar. Maka KPK-nya 2, 3, 5, dan 7. B. Menggunakan teknik sengketaan. Lingkarilah bilangan prima yang membagi habis kedua bilangan. 30 dibagi 2, 15, 42 dibagi 2, 21. 30 dibagi 3, 5, 40 dibagi 3, 7. Nah, karena ini sama-sama bisa dibagi 2 dan 3, maka kita lingkari. Sedangkan 5 dan 7 tidak bisa. Lanjut, pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK. Contoh, permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan KPK biasanya berisi tentang kejadian yang dilakukan bersamaan dan terjadi berulang kali. Ayah membeli pakan ayam setiap 45 hari sekali dan pakan ikan setiap 60 hari sekali. Pada tanggal 1 Juni, ayah membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan. Pada tanggal berapakah ayah akan membeli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi? Penyelesaian. Karena ini adalah kejadian yang dilakukan bersamaan dan berulang, maka kita menggunakan KPK. Kita cari faktornya dulu.
45 dibagi 3, 15 dibagi 3, 5. Maka faktornya 3 kuadrat kali 5. 60 faktornya dibagi 2, 30. Dibagi 2, 15. Dibagi 3, 5. Maka KPK adalah perkalian semua faktor. Dan jika ada faktor yang sama, diambil pangkat terbesar. Maka 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 5, 180. Jadi ayah akan beli pakan ayam dan ikan secara bersamaan lagi setelah 180 hari. Kita hitung 1 Juni ditambah 180 hari. Maka hasilnya adalah 28 November. C. Permasalahan masalah berkaitan dengan FPP. Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan FPP biasanya berisi tentang pengelompokan beberapa jenis benda dengan jumlah yang sama di setiap kelompok. Contoh, ibu memiliki 24 kue coklat dan 36 kue keju. Ibu akan membagikan kedua jenis kue tersebut kepada beberapa anak sama banyak. Berapa jumlah anak paling banyak yang mendapat kue dari ibu? Maka jawabannya adalah kita cari faktornya dulu. 24 dan 36. 2 pangkat 3 dikali 3, 36. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Kalau FPP itu mengalihkan faktor yang sama saja. Dan kalau misalnya sama maka diambil pangkat terkecil. Maka 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 12. Jadi ibu dapat membagikan kedua jenis kue tersebut. Masing-masing anak mendapat jumlah yang sama tiap jenisnya, paling banyak pada 12 anak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.